Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas 04 Sake 001, Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan 19 yang membahas tentang strategi kooperatif. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dan kedua teman saya yaitu Ika Listanti dan Revi Ardiansyah. Baik, untuk di materi pertemuan 19 ini kami akan membahas mengenai pengertian strategi kooperatif. Yang kedua ada joint venture, ada karakteristik joint venture, sama aliansi strategik dan merger. Untuk pengertian strategi kooperatif, yaitu strategi kooperatif adalah pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang melibatkan kerjasama dan interaksi antara individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Strategi ini berfokus pada keuntungan bersama, berbagi sumber daya, dan memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Kemudian ada contoh strategi kooperatif, yaitu aliansi strategi. Yang dimaksud dengan aliansi strategi itu adalah organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan serupa atau saling melengkapi, dapat berbentuk aliansi strategis, yaitu mereka berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi untuk mencapai keunggulan bersama sambil tetap menjaga otonomi masing-masing. Yang kedua ada kemitraan. Yang dimaksud kemitraan di sini yaitu dalam bisnis, kemitraan melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka berbagi tanggung jawab, resiko, dan keuntungan. Lalu pengembangan produk bersama. Pengembangan produk bersama yaitu perusahaan bisa bekerja sama untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Ini bisa mengurangi biaya riset dan pengembangan serta mempercepat waktu peluncuran produk. Lalu di rantai pasokan kolaboratif. Rantai pasokan kolaboratif dalam industri manufaktur, perusahaan dapat bekerja sama dalam rantai pasokan untuk memastikan aliran bahan baku, produksi, dan distribusi yang lancar. Ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kelompok studi atau proyek kolaboratif. Kelompok studi atau proyek kolaboratif dalam konteks pendidikan atau penelitian, individu atau kelompok dapat bergabung untuk mempelajari topik tertentu atau menyelesaikan proyek bersama. Ini memungkinkan berbagi pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya, komunitas dan organisasi sosial. Komunitas dan organisasi sosial di tingkat masyarakat, organisasi nirlaba, LSM, atau kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan. Kolaborasi semacam ini meningkatkan dampak positif dan efektivitas upaya mereka. Lalu perdamaian dan diplomasi. Perdamaian dan diplomasi ini yaitu strategi kooperatif juga dapat digunakan dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara dapat bekerja sama untuk meredakan konflik, mempromosikan perdamaian, dan memecahkan masalah global. Dan yang terakhir ada tim kerja. Tim kerja di sini yaitu dalam lingkungan bisnis, tim kerja adalah contoh nyata dari strategi kooperatif. Individu dengan keahlian yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai tujuan proyek atau tugas tertentu. Joint venture atau usaha patungan adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan atau entitas bergabung untuk membentuk entitas baru yang terpisah dan independen untuk mencapai tujuan bersama. Dalam joint venture, perusahaan-perusahaan ini akan berbagi resiko, sumber daya, keuntungan, dan kendali dalam usaha yang mereka rintis bersama. Dalam joint venture, perusahaan yang berpartisipasi biasanya memiliki kepemilikan dan kontrol yang setara atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pembagian ini bisa 50-50 atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Adapun karakteristik dari joint venture yaitu perusahaan baru.
Kemudian kerjasama internasional, modal berupa saham, pemilikan dan kekuasaan, eksistensi terpisah, dan pemisahan resiko. Aliansi strategis. Aliansi strategis adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua atau lebih organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, namun tanpa membentuk entitas bisnis yang terpisah. Tujuannya untuk memperluas pasar, berbagi sumber daya, mengembangkan produk baru, atau tujuan bisnis lainnya. Aliansi mencakup berbagai aspek seperti R&D, pemasaran bersama, atau pengembangan produk. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu merger. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berbeda menjadi satu entitas baru yang terintegrasi. Tujuan merger dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi, mengakses sumber daya tambahan, menggabungkan teknologi, atau memperluas portofolio produk. Merger melibatkan penggabungan berbagai aset, termasuk aset fisik, finansial, teknologi, dan sumber daya manusia. Ada beberapa jenis merger, termasuk merger horizontal atau antara perusahaan dalam industri yang sama. Ada merger vertikal antara perusahaan dalam rantai pasokan yang berbeda. Dan ada merger konglomerasi antara perusahaan dalam industri yang tidak berhubungan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa strategi ini merupakan pendekatan dalam bisnis di mana perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk strategi komparatif meliputi joint venture, aliansi strategis, dan merger. Strategi kooperatif memberikan keuntungan seperti berbagi risiko, akses ke pasar, dan teknologi baru, serta penghematan biaya. Namun, tantangan seperti konflik kepemimpinan, perbedaan budaya, dan risiko hukum juga harus diperhatikan agar kerjasama berjalan sukses. Penambahan referensi dari jurnal pendukung yaitu strategi kooperatif dan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.